Kami dari Kodim Musi Banyu Asin sengaja memilih di Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyu Asin ini. Dengan pertimbangan ketika saya menjabat sebagai Komandan Kodim, saya melaksanakan kunjungan kerja, salah satunya di wilayah Koramil Sungai Lilin ini. Kemudian saya berinteraksi dengan masyarakat sekitar, tokoh masyarakat. Ada beberapa aspirasi, masukan-masukan kepada saya selaku Komandan Kodim. Salah satunya bahwa Desa Pinang Banjar ini ternyata belum pernah sama sekali ada program TMMD yang ada ataupun yang masuk di wilayah ini. Itu salah satu pertimbangan saya kenapa saya memilih Desa Pinang Banjar. Hasil aspirasi dari masyarakat sekitar bahwa ada beberapa objek yang memang butuh sentuhan untuk adanya pembangunan. Salah satunya itu adalah pembangunan di ruas jalan yang saat ini memang menjadi sasaran pokok daripada program TMMD ke-126 tahun ini. Di mana ini ada beberapa sasaran, yaitu sasaran pokoknya adalah pembangunan ruas jalan sepanjang kurang lebih 3 km dengan lebar yang akan kita bangun dan saat ini sedang berjalan lebarnya 6 meter. Di mana jalan ini memang menjadi jalan alternatif bagi warga di situ yang memang kesehariannya dia bermata pencarian sebagai petani, kemudian ada sebagian dia berkebun. Nah, itu sebagai jalan alternatif. Karena saya sendiri melihat langsung di lapangan bahwa jalan utama yang saat ini ada memang ini termasuk jalan yang cukup padat dan kadang macet, sehingga jalan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai jalan alternatif. Dan kemudian memang ruas jalan ini keadaannya masih belum terbuka. Ada beberapa sasaran tambahan seperti kita juga merenovasi musola yang ada di sekitar Desa Pinang Banjar, di mana itu merupakan salah satu tempat ibadah yang sering digunakan oleh Desa Pinang Banjar tentunya. Dan ini juga kondisinya saya melihat sendiri itu perlu sentuhan dan akhirnya itu dijadikan kami pertimbangan untuk menjadi sasaran tambahan untuk renovasi musola. Kemudian ada 2 rumah tidak layak huni, di mana satu rumah ini milik Bu Marleha, di mana Bu Marleha ini secara kondisi ekonominya memang cukup memprihatinkan, dan kemudian kondisi rumah yang dia tempati saat ini memang bukan rumah dia, namun dia adalah rumah dari warga atau penduduk sekitar yang memang memiliki kesetiakawanan yang cukup tinggi untuk bisa memberikan tempat tinggal bagi Bu Marleha. Itulah salah satu pertimbangan daripada salah satu rumah yang akan kita bangun. Berikutnya rumah juga tidak layak huni ini juga sama, ditinggali oleh ibu. Kemudian dia memiliki keluarga yang cukup prihatinkan, dia bekerja sehari-hari juga serabutan. Kemudian juga selain kami membangun 2 rumah rehab tidak layak huni, kita juga ada sasaran seperti pembuatan sumur bor sebanyak 5 unit, di mana 2 unit itu berada di sekitaran wilayah Desa Pinang Banjar, kemudian di 3 unit ini tersebar. Dengan pertimbangan bahwa pembangunan sumur bor ini merupakan salah satu program unggulan dari Bapak Kasat, kemudian juga melihat kondisi yang menjadi sasaran sumur bor ini kekurangan air. Setiap hari, mungkin dalam seminggu bisa 3 kali saya lewat jalan ini. Saya berpatroli di wilayah-wilayah saya ini, dan jalan-jalan di sini kebetulan kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Saya sering melihat para petani sawit ini jatuh bangun, dia bawa motor, jatuh di jalan-jalan yang kotor, jalan-jalan yang rusak. Jadi hati saya sebagai seorang babinsa merasa terharu, merasa iba, sehingga saya berinisiatif untuk melaporkan ke pimpinan saya.
mengenai kondisi jalan-jalan di sini. Harapan saya jikalau ini dilakukan program TMMD, maka masyarakat di sini bisa terbantu. Saya sebagai Babinsa juga merasa senang, merasa bahagia karena masyarakat Desa Binaan saya juga ikut terbantu.